pikir informasi ini akan membantu penyelidikan, Pak Inspektur. Itulah sebabnya ini aku sampaikan. Ya. Terima kasih banyak, Pak Byron. Tapi aku pernah mendengar semua ini. Bagaimana aku bisa mempercayai kisah-kisah ini? Maksudku begini, Pak Byron. Guli dan juga putramu Jagdish bilang ada seorang pria yang mengawasi Guli. Mungkin saja pria itu pejalan kaki biasa yang sedang tersesat. Dan dia mungkin sama sekali tidak terkait dengan kasus ini. Dan dia hanya mengikuti Guli saja. Lagi pula setelah Anandi diculik, Guli pasti merasa takut kan? Dia pasti merasa khawatir. Dan dalam kondisi itu mungkin saja dia sedang berhalusinasi atau dia salah paham. Itu tidak aneh. Dan tentang Ibu Sravan yang memasak sesuatu di rumahnya dan mencurigainya hanya berdasarkan bukti seperti itu tidaklah pantas. Mungkin saja dia sedang melakukan puja untuk putranya. Dan bukan suatu kejahatan untuk memasak manisan di rumahmu. Tapi Pak Inspektur, Anandi memang hilang karena diculik. Beberapa orang menculiknya dan harus ditangkap. Hanya setelah itulah kita bisa tahu kenapa mereka melakukan ini kan Pak Inspektur. Dan begini, Anandi diculik bukan demi uang karena kami tidak menerima telepon, Pak. Apa menurut Pak Inspektur ini tidak aneh? Ini memang sangat aneh. Dan aku semakin merasa khawatir karena semua masalah ini. Pak Byron, jika Anandi diculik, maka penculiknya pasti akan menghubungimu. Dan aku yakin mereka pasti akan meminta uang ataupun meminta yang lainnya. Apa dia menelponmu? Dan kau bilang Anandi tidak dilukai oleh mereka. Mereka tidak mengganggunya sama sekali. Dan di tubuh Anandi tidak ditemukan luka apapun. Dan tidak ada bekas-bekas kekerasan. Dalam situasi seperti ini, menganggap Anandi diculik itu adalah Tapi salah. Pak Inspektur, ada yang melihat kejadiannya. Ada saksi, Guli melihat sendiri Anandi diculik. Sravan pelakunya. Aku tahu, kau tidak setuju menyebut ini penculikan karena kabar yang beredar. Tapi Pak Inspektur, kabar itu bukan tentang Anandi saja. Mereka bicara tentang Anandi dan Sravan yang menghilang di waktu yang bersamaan. Dan Pak Inspektur, kalau kau pikir itu benar, berarti hanya Anandi yang pulang. Sravan masih hilang sekarang. Di mana dia? Apa kau tidak mencoba untuk mencari dirinya? Pak Byron, aku menghormati dirimu, Pak. Tapi Bapak tahu sendiri kalau tugas kami sangat banyak di sini. Dan kami harus mengurus semuanya. Dan lebih baik kalau kita memikirkannya dengan perasaan yang tenang. Kita harus memikirkan ini. Apapun yang Guli katakan, apa itu bisa merupakan taktik seseorang. Seseorang yang mencoba mengalihkan perhatian kita. Dengarkan aku, Pak Byron. Anandi menantu. Dan sudah jelas kalau kau akan percaya kepadanya. Dan itu tidaklah aneh. Tapi beberapa waktu yang diperlukan bagi orang untuk melanggar kepercayaan yang diberikan padanya. Orang lain mempercayai pembantu mereka. Tapi pembantu yang sudah setia selama bertahun-tahun tetap saja mencuri di rumah majikan mereka saat mereka mendapatkan kesempatan yang baik. Bahkan sampai menghabisi majikan mereka. Inilah jenis berita yang sering kita terima zaman sekarang, Pak Byron. Nasihatku, kau harus sabar dan kau tidak perlu merasa khawatir. Sudah tanggung jawab polisi untuk menemukan Sravan dan polisi akan melakukan tugasnya dengan baik. Kemana dia akan pergi? Kita akan temukan. Begini, Inspektur. Aku hanya ingin agar para pelaku itu bisa segera ditangkap, Pak. Supaya kabar burung yang ada di desa kami tentang Anandi segera berakhir, Pak. Tapi itu hanya bisa terjadi saat kita mendapatkan bukti yang kuat. Atau kita menemukan bukti yang membawa kita langsung kepada pelaku tersebut. Tidak, aku tidak akan mendapatkan bantuan dari Inspektur. Kemarin kau meninggalkan kotak makanmu di sekolah. Hari ini jangan lupa membawanya pulang. Kau bukan anak kecil lagi, Nandu. Sekarang kau sudah besar.
baik. Lalu kakek dan nenekmu? Mereka baik, Bi. Guli, pagi-pagi kau datang ke sini. Aku datang untuk menjemput Kak Anandi. Nenek bilang 2 orang lebih baik daripada 1. Makanya aku datang ke sini untuk menjemputmu. Kita berdua akan pergi ke sekolah bersama-sama. Tidak, Guli. Anandi tidak akan pergi kemana-mana. Aku tidak akan membiarkan putriku lepas dari pandanganku. Tapi Bibi, sekolah... Sudah aku bilang, Guli. Tidak kemanapun, termasuk ke sekolah. Putriku masih trauma dengan kejadian ini. Dan bukan dia saja. Kita semua masih takut memikirkan semua itu. Kami terkejut dengan apapun di sini. Anandi tidak akan pergi kemanapun, titik. Aku mengerti, Bi. Kak Anandi, kakak jangan khawatir. Aku akan mengurus sekolah kakak. Jika aku kesulitan, aku akan bertanya padamu. Hanya beberapa hari saja, Guli. Setelah rasa takutku hilang dari hatiku, aku akan kembali menangani semua tanggung jawabku. Baiklah, aku pergi dulu. Sering-seringlah kemari. Anandi akan merasa lebih baik. Salam. Salam. Mau bilang apa lagi dia? Halo, ayah, aku menelpon untuk mengetahui bagaimana keputusan ayah sekarang. Kita harus segera mengetahui tentang para pelaku itu dan apa yang mereka lakukan. Atau mereka akan semakin berani nantinya. Aku mohon ayah, setelah insiden sebesar itu, ayah tidak bisa diam saja seperti ini. Ayah bisa melakukan sesuatu dengan semua yang sudah kukatakan sekarang. Iya, aku tahu kalau masih ada banyak hal yang tidak bisa kita jawab sekarang. Tapi tetap saja ayah, aku yakin sekali dari semua petunjukku, ayah bisa mencari kebenarannya. Penjahat yang sebenarnya bisa kita tangkap. Kita akan tahu kenapa mereka melakukan semua ini dan apa tujuan mereka. Oh ya, ayah pasti sudah ke kantor polisi. Apa kata inspektur? Pendapat polisi tidak berbeda dengan pendapat warga. Mereka juga curiga bahwa Anandi benar-benar diculik atau hanya... Aku tidak percaya dengan ini, ayah. Aku sungguh tidak percaya. Bagaimana mereka punya pikiran itu? Apa hak mereka untuk bicara tentang wanita seperti itu? Apa tidak cukup bagi mereka Anandi menghilang selama beberapa hari dan aku menyelamatkannya dari para penjahat itu? Tugas polisi mengumpulkan bukti dan saksi juga kan, ayah? Ayah harus menekan inspektur itu untuk memulai penyelidikannya sekarang. Tidak akan beres kalau diam saja. Jagris, cukup. Kau tidak perlu mengatakan apapun yang harus kami lakukan. Kami juga ingin tahu kebenarannya. Kami juga ingin tahu siapa yang melakukan dan kenapa. Kami tidak diam saja di sini.
Ayah, aku cuma berusaha Dengar, untuk... Jagdis. Aku sudah mengatakan padamu dan akan aku ulangi. Kami yang bertanggung jawab sepenuhnya tentang keamanan dan kebaikan Anandi. Dan Jagdis, kau sudah memutuskan hubunganmu dengan Anandi dan sudah pergi jauh dari sini. Kau sudah menyerahkan semua tanggung jawabmu pada kami yang ada di sini, kan? Lalu kenapa kau peduli? Kenapa? Jagdis, kalau kau ingin yang terbaik untuk kami, maka tolonglah kami. Serahkan semuanya pada kami. Kami akan mengatasinya. Semoga orang-orang yang sudah menculik Anandi bisa cepat tertangkap. Baru mereka semua bungkam. Dan Jadi, bagaimana kabar Anandi? Gadis malang itu pasti takut. Itu sebabnya kau begitu cemas. Jagat, begini saja. Katakan semua yang terjadi padaku secara detailnya. Mungkin aku bisa membantumu. Ada apa? Kau tidak ingin menceritakannya? tidak. Bukan begitu. Saat aku tiba di Jaitsar, aku mungkin tidak akan bisa menemukan Anandi jika aku tidak melihat gelang kakinya. Oh, aku yakin. Kau pasti sangat dibantu oleh gelang kaki itu. Satu hal kecil itu menuntunmu sampai ke Anandi. Itulah sebabnya kau masih menyimpannya di celana panjangmu. Untung aku melihatnya. Atau aku akan menyerahkan celanamu begitu saja ke Binatu. Dan dia bisa mengambilnya. Kau pasti akan marah padaku. Kau pasti tidak bisa menerima hilangnya cendera mata Anandi, iya kan? Aku pernah mendengar tentang hubungan dari hati ke hati. Tapi aku baru melihatnya. Di sebuah desa di Rajasthan yang begitu jauh letaknya, Anandimu tiba-tiba menghilang. Dan orang-orang di sekitarnya dan warga desa tidak tahu kalau dia itu diculik. Tapi kau, saat duduk di Mumbai, kau langsung tahu kalau dia itu diculik. Wow, ini namanya hubungan hati. Kau begitu peduli tentang Anandi. Seharusnya aku berterima kasih kepada Dewa karena memberikan suami sepertimu. Walaupun begitu jauh, kau bisa mengetahui segalanya tentang istrimu yang sah. Kau mengerti dia sedang dalam masalah. Jika saja suamiku bisa memahami masalahku sebaik itu. Apalagi dalam situasi sekarang, saat aku sedang hamil. Tapi tidak. Siapa aku? Siapa aku bagimu? Tidak, Pak Munim, tidak. Pasti ada kesalahan. Bagaimana mungkin keuntungan kita berkurang? Coba periksa sekali lagi. Menurutku itu benar, Pak. Periksa sekali lagi. Baik, akan kuperiksa lagi. Kakak menghentikan Anandi pergi ke sekolah. Dan sekarang kakak, Aku tidak ingin Anandi pergi sendiri.
Apa bedanya jika Guli bersamanya atau tidak? Guli masih remaja. Dan tidak benar bagi Anandi untuk sendiri di kamarnya sepanjang hari. Kalau dia terus memikirkan hal yang sama, bagaimana lukanya bisa sembuh? Begini saja, kau dan aku bersamanya, dan juga makan. Kenapa kita harus takut? Sayang? Sayang? Iya, Ibu. Anandi, ayo kita harus cepat berangkat. Kita akan pergi kemana, Ibu? Ke kuil. Aku sudah bersumpah kepada Dewi. Kalau kau kembali dengan aman, aku akan mempersembahkan 21 kelapa denganmu. Hei, makan. Kemari. Pak Munim, terus periksa ini, aku akan iya. segera kembali. Makan, ya. Ambil piring puja itu dan taruh di jeep. Dengar, jangan pergi jauh-jauh dari mereka. Kau mengerti? Jangan duduk di jeep saja. Iya, Pergi. Tuan. Baik. Dengar. Setelah doa kalian selesai, langsung pulang ya.